Assalamualaikum, halo semuanya. Welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan Olin di sini. Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat dalam menjalani kehidupan. Seperti yang saya bilang kemarin, hari ini kita belajar lagi ya. Kali ini saya mau membahas tentang strong form and weak form. Ini adalah suatu bahasan yang tidak kalah penting dalam speaking. So stay with me and keep watching guys. Seperti biasa guys, sebelum saya lanjutkan video ini, please subscribe bagi yang belum, tekan tombol loncengnya, dan jangan lupa share, like, and give your comment. Thank you. Strong form and weak form, bentuk kuat dan bentuk lemah dari sebuah kata. Kata-kata dalam bahasa Inggris terbagi menjadi dua, yaitu content words and function words. Content words ini biasa diucapkan dalam bentuk strong form atau bentuk kuatnya, yaitu biasa disebut dengan stress words. Jadi saat mengucapkan kata-kata content words biasanya dengan penekanan. Nah, sementara function words biasanya diucapkan dalam bentuk weak forms atau bentuk lemahnya. Function words mempunyai strong form and weak forms, tapi sehari-hari native speaker biasa mengucapkan dalam bentuk lemahnya. Contoh dari content words adalah yang pertama nouns atau kata benda, yang kedua verbs atau kata kerja, yang ketiga adjectives atau kata sifat, yang keempat adverbs atau kata keterangan, yang kelima demonstrative pronouns and some other pronouns atau kata ganti tunjuk seperti this, that, these, and those. Nah, kata-kata ini biasanya diucapkan dalam bentuk kuatnya strong form dan biasanya diucapkan dengan penekanan. Selanjutnya function words terdiri dari articles yaitu a and the, lalu auxiliary verbs atau kata bantu seperti do, does, did, yang ketiga conjunctions atau kata penghubung, yang keempat prepositions atau kata depan, dan yang kelima adalah pronouns atau kata ganti. Nah, ini memiliki strong forms and weak formsnya, tapi dalam everyday speaking biasanya selalu diucapkan dalam bentuk weak forms. Contohnya adalah yang pertama ada artikel a, strong formnya, weak formnya a. Contohnya dalam yang strong form, tapi ini jarang sekali ya guys, yang seperti saya pernah jelaskan sebelumnya, hanya for some reason memang membutuhkan penekanan, maka dia menggunakan yang strong formnya. Contohnya I got A in math. Nah, ini ditekan ya, jadi harus pakai yang strong form. Jadi ada penekanan, saya mendapatkan nilai A dalam matematika. I got A in math. Bukannya I got A in math, tapi I got A in math. Tapi ini jarang sekali ya. Contoh yang biasa digunakan adalah misalnya seperti ini, I bought a book. I bought a book. Jadi pakai yang weak form. I bought a book. I bought a book. Bisa ya. Atau yang selanjutnya ada N, weak formnya N atau N. Contohnya I bought an apple. I bought an apple. I have an apple. I have an apple. Jarang sekali native speaker mengucapkan dengan I have an apple. Tapi mereka biasa mengucapkan dengan weak formnya yaitu I have an apple. I have an apple. Atau contoh selanjutnya misalnya does, bentuk strongnya, weak formnya does atau does. Pakai Z atau pakai S, dua-duanya benar ya. Nah, contohnya seperti ini. Does Mary like it? Does Mary like it? Atau yang pakai S misalnya does Tim study well? Does Tim study well? Jadi jarang sekali dengan does Mary like it atau does Tim study well, tapi biasanya menggunakan yang weak form. Contoh selanjutnya misalnya am, weak formnya atau M saja. Contohnya am I late? Am I late? Am I late? Atau contoh yang lain misalnya I'm late. I'm late. Jadi pakai M saja. I'm late. Setelah I langsung M. I'm late. I'm late. Jarang sekali I am late. No. Malah jadinya unnatural. Kalau native speaker bilang jadinya unnatural kalau menggunakan yang strong form. Contoh selanjutnya adalah misalnya is. Contohnya ini sangat umum sekali ya guys. Contohnya misalnya the dog's here. The dog's here. Jarang sekali
mengucapkan dengan the dog is here. Tapi biasanya menggunakan weak formnya yaitu the dog's here, the dog's here. Atau yang ini, the cat's here, the cat's here. Kalau dog dia pakai yang Z ya, karena ini yang consonant yang vibrate, yang ini yang tidak bergetar. The cat's here, the cat's here. Bisa ya. Selanjutnya are. Strong formnya are. Titik 2 masih ingat ya, dibaca lebih panjang. Tapi weak formnya are atau Contohnya, are you hungry? Are you hungry? Bukannya are you hungry, tapi are you hungry? Atau yang ini contohnya, are apples delicious? Are apples delicious? Bisa ya. Atau yang ini yang paling sering digunakan, they're hungry. They're hungry. Jadi they're hungry, bukan they are hungry, tapi they're hungry. They're hungry. You're hungry. Bisa ya. Yang selanjutnya adalah was, tapi yang paling sering digunakan dalam bentuk lemahnya yaitu was. Contohnya, he was mad. He was mad. Atau he was tired. He was tired. Jarang sekali he was mad atau he was tired. Almost never. Biasanya native speaker selalu mengucapkan dengan bentuk lemahnya yaitu he was mad, he was tired. Bisa ya. Atau contoh yang selanjutnya adalah have. Strong formnya adalah have. Weak formnya ada beberapa, bisa have, of, atau v saja. Ini yang pernah saya bahas kemarin ya, kalau kalian masih ingat video saya sebelumnya. Ini contohnya misalnya, have you done it? Have you done it? Jadi bukan have you done it. Jarang sekali ya, tapi biasanya have you done it? Have you done it? Atau yang ini, have Peter and Paul come? Have Peter and Paul come? Jadi have. Yang ini have, yang ini have. Atau contoh yang ini misalnya, the boys have gone home. The boys have gone home. Jadi hanya hilang. The boys have langsung the boys have gone home. Atau yang ini dibaca v saja. Contohnya, I've read it. I've read it. Jadi bukan I have read it, tapi I've read it. I've read it. Saya sudah membacanya ya. I've read it. Bisa ya. Selanjutnya, can. Strong formnya adalah can, weak formnya adalah can. Paling sering digunakan juga yang ini ya. Contohnya, I can do it. Jarang sekali mereka mengucapkan dengan I can do it, tapi I can do it. I can do it. Do it kemarin masih ingat ya, do it seperti ada we-nya. I can do it. Atau contoh yang ini, I can fly. I can fly. Jadi instead of saying I can fly, tapi mereka mengucapkannya dengan I can fly. I can do it. Bisa ya. Selanjutnya adalah and. Bentuk kuatnya and, bentuk weaknya adalah and atau and saja. Contohnya, Peter and I came late. Peter and I came late. Jadi Peter and kalau kalian kedengaran ya, Peter and I came late. Atau yang ini misalnya, my bag is black and white. Black and white. Jadi bukan my bag is black and white, tapi my bag is black and white. My bag is black and white. Black and white. Setelah K itu langsung and, black and white. Bisa ya. Atau contoh yang selanjutnya adalah of. Of. Bentuk kuatnya of, bentuk lemahnya of. Yang paling sering digunakan yang ini. Contohnya, a friend of mine. A friend of mine. Jarang sekali mereka mengucapkan dengan a friend of mine, tapi always a friend of mine. A friend of mine. Atau contoh yang lain, a lot of people. A lot of people. A lot of people. Jadi bukan a lot of people, tapi a lot of people. A lot of people. A friend of mine. Bisa ya. Contoh yang lain, misalnya but. Bentuk kuatnya but, tapi yang biasa digunakan adalah but. Bentuk lemahnya but. Contohnya, I hate you but I miss you. I hate you but I miss you. Jadi bukan I hate you but I miss you, tapi I hate you but I hate you but I miss you. I like it but I don't want it. I like it but I don't want it. But, bukannya but, tapi but. I like it but I don't want it. Bisa ya. Atau selanjutnya adalah for. For.
or, o panjang ini ya, or. Tapi biasa digunakan dengan fur, bentuk lemahnya. Contohnya, this is for you. Jadi instead of this is for you, tapi this is for you, this is for you, for you, for you, for you, this is for you. Atau ini, I bought a present for her. I bought a present for her. I bought a present for her. For her, bukan for her, tapi for her. This is for you. This is for you. I bought a present for her. Bisa ya? Ini kurang maaf ya guys. Yang selanjutnya contohnya adalah to. Ini bentuk kuatnya to. Lemahnya to, pendek atau te. Berubah jadi te. Tapi yang paling sering yang te ini ya guys. Contohnya I want to go. I want to go. Atau I wanna go. Kalau dia disingkat menjadi I wanna go. Atau kalau tidak disingkat jadi I want to go. To go. Jadi to go bukan I want to go tapi I want to go. To go. Bisa ya? Contoh selanjutnya adalah I want to eat. I want to eat. Jadi pakai u pendek. I want to eat. I want to eat. Bisa ya? Contoh selanjutnya adalah you. Bentuk strong formnya you, u panjang, tapi biasa diucapkan dengan u pendek atau berubah jadi ye. Contohnya di sini, how are you? How are you? Bukannya how are you, tapi how are you? How are you? Atau contoh yang ini, when will you come? When will you come? You jadi ye. When will you come? When will you come? Bisa ya? Nah ini saja guys saya buat contohnya. Sebenarnya banyak, ada 37, tapi ini saya ambil yang biasa kita dengar, yang umumnya saja. Oke, itu aja untuk strong form and weak form. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys.